Selamat hari Minggu. Apa kabar? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Wah. Puji Tuhan ya Kak Brenda, Iya. saat ini kita masih bisa beribadah walaupun secara virtual. Virtual. Ya, adik-adik di rumah, kakak-kakak semua ada di gereja. Ya puji Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah pada hari ini tanggal 20 Juni 2021. Ya Kak Brenda, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adiknya udah siap belum ya? Pasti dong, udah siap puji mendengarkan. Kalau Ya. begitu, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya kita mau adik-adik serahkan ya. ya Kak ibadah sehari ini ke dalam tangan Tuhan. Yuk Kak Brenda boleh pimpin dalam doa. Yuk adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk seluruh berkat-Mu. Kini kami, anak-anak sekolah minggu akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Ajarlah kami anak-anak sekolah minggu untuk duduk diam, mendengarkan firman-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya ke dalam nama-Mu kami semua berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Ya adik-adik kita mau beribadah, pastinya kita mau gerak-gerakan Kita ya. mau gerak-gerakan dulu nih adik-adik. Jangan duduk-duduk aja, yuk berdiri yuk adik-adik yuk. Iya, boleh berdiri ya. Kita mau sedikit berdangdut ria. Asik. Kita mau nyanyi lagu Yesus kekasih jiwaku. Siap ya adik-adik ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu karena kasihnya padaku. Kau tebus dosaku dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Bukanlah satu pujian, tinggikan namanya dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, sayang disayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan, glory, haleluya, glory, puji Tuhan, glory, haleluya, glory, puji Tuhan. Sayang disayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan, glory, haleluya, glory, puji Tuhan, glory, haleluya, glory, puji Tuhan. Nah, gimana adik-adik? Sudah bergoyang-goyang tadi kita nih, berdangdut ria. Berkeringat. Iya. Puji Tuhan ya, sehat. Kalau kita berkeringat sehat ya Kak. Iya. Kita masih mau memuji Tuhan lagi nih adik-adik nih. Kita sekarang pakai seluruh tubuh. Seluruh tubuh, iya nih Ya. adik-adik. Kita Kira-kira harus menggunakan tubuh kita dengan yang baik. Karena apa? Tuhan sudah pelihara kita sampai saat ini ya. Nah, Kita mau nyanyi apa Kak Brenda? kita mau nyanyi lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Yang semangat yuk adik-adik yuk. Gerakan tubuhnya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Prok, prok. Hati-hati gunakan kakimu. Prok, prok. Karena Bapa di surga
Hati-hati gunakan matamu. Klip klop. Hati-hati gunakan matamu. Klip klop. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Klip klop. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek ngok. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek ngok. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek ngok. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Prok, prok, Klip klop. Ngek ngok. Amin. hati-hati gunakan tubuhmu. Prok, prok. Klip klop. Ngek ngok. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Prok, prok, klip, klop, ngek, ngok. Amin. Aduh, luar biasa. Luar biasa adik-adik. Kita sudah Semangat ya, semangat. Iya, kita sudah menggunakan tubuh kita untuk memuji Tuhan. Tadi diingatkan juga ya adik-adik ya, untuk menggunakan tubuh kita ini dengan baik. Dengan baik. Ya, kita harus bersyukur senantiasa karena Tuhan sudah pelihara kehidupan kita saat ini. Benar. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan jangan lupa untuk duduk diam. Kita mau siapkan hati kita. Sebelum memasuki firman, kita angkat pujian Ku Tahu Bapa Peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kita angkat pujian dari awal adik-adik Dengan sungguh-sungguh ya Kak Brenda ya. kita katakan, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dipersilakan untuk pelayan firman menyampaikan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu.
Saya percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita membaca Alkitab, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, kepada anak-anak kami, hingga hari ini mereka tetap sehat, diberi kekuatan dari Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, sehingga firman yang akan disampaikan, cerita yang akan disampaikan menjadi kekuatan bagi anak-anak dan mereka dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati anak-anak kami ini Tuhan, biar mereka menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus bersabdalah Engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan membuka Alkitab yang terambil dalam Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Yesaya 56 ayat 1 sampai 8 dengan judul Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kukehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, saya akan menceritakan cerita dari Yesaya 56, di mana dengan judul Aku Mau Setia. Pernahkah adik-adik berada di suatu tempat atau mengalami sesuatu sehingga membutuhkan pertolongan? Tentu ada ya.
Contoh saat adik-adik misalkan naik sepeda dan jatuh dari sepeda, tentu membutuhkan pertolongan. Nah, situasi yang dirasakan saat kita membutuhkan pertolongan pasti sangat tidak enak. Dimana pada saat itu kalau kita butuh pertolongan, mungkin ada orang yang kita kenal, ada yang tidak kita kenal, dan mungkin pada saat misalnya kita jatuh dari sepeda, kita luka, kita merasa sakit sehingga memang benar-benar membutuhkan pertolongan. Nah, sama seperti bangsa Israel, di mana mereka itu berada di tanah pembuangan. Nah, tanda pembuangan di sini adalah di Babel. Ya, mereka masuk ke tanah pembuangan akibat dari suatu hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Mengapa Allah itu menghukum? Mengapa Allah menghukum mereka sehingga Allah membuang mereka ke tanah pembuangan? Karena mereka tidak setia dan tidak taat kepada Allah. Mereka hidup tidak bebas di tanah pembuangan seperti di daerah mereka sendiri. Mereka hidup di bawah penjajahan dari tanah pembuangan itu, yaitu bangsa asing. Nah, sehingga mereka membutuhkan pertolongan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, meskipun Allah itu menghukum mereka, namun Allah memperhatikan akan umatnya, akan bangsa Israel ini, sehingga Allah tidak meninggalkan begitu saja. Nah, karena itu mereka meminta pertolongan kepada Allah. Ya, maka Nabi Yesaya menyampaikan pesan. Maka melalui Nabi Yesaya Allah menyampaikan suatu pesan. Nah, adik-adik tahu pesan apa yang disampaikan Allah melalui Nabi Yesaya? Adik-adik yang diberkati Tuhan, Allah berpesan bahwa pemulihan Allah akan dinyatakan bagi umat Israel. Tetapi pemulihan ini hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang taat dan setia kepada Allah. Jika mereka tidak setia dan tidak taat, maka pemulihan ini tidak dapat dirasakan oleh umat Israel pada saat itu. Nah, karena melalui kitab Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai 8, kita diingatkan akan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, siapa saja bisa memperoleh keselamatan dari Tuhan asal setia dan taat kepadanya. Kedua, Tuhan sendiri yang menyatakan keselamatan bagi siapa saja yang mau menerima dan melakukan setiap kehendak Tuhan. Yang ketiga, ada upah yang akan diterima bagi mereka yang setia dan taat. Adik-adik yang diberkati Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa jadilah anak yang selalu menunjukkan jati diri. Jati diri itu adalah identitas diri, di mana berupa sifat watak dari kita sendiri. Jadi kita harus bisa menunjukkan jati diri sebagai anak Tuhan. Ya, jangan bertindak untuk melakukan di luar kehendak Tuhan, karena nanti Tuhan marah.
Jangan pernah tinggalkan kehendak Tuhan. Kesetiaan, ketaatan menjadi kunci penting di dalam kehidupan adik-adik, sehingga Tuhan selalu menuntun adik-adik, memberkati masa depan adik-adik semua. Hendaklah dalam kesetiaan dan ketaatan dengan mendorong diri dengan cara janji iman. Ya, janji iman agar kita berjanji bahwa kita akan menuruti segala kehendak Allah. Dengan demikian keselamatan Tuhan itu menjadi nyata. Jadi sebagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel, dan saat ini juga Tuhan pun akan menyelamatkan kita jika kita setia, taat kepada Tuhan. Jadi adik-adik sekalian, kita harus memiliki komitmen bahwa kita harus setia dan taat kepada Tuhan, sehingga masa depan cita-cita kita selalu diberkati, dituntun oleh Tuhan. Terima kasih, demikian cerita dari kami, dan adik-adik saya percaya tetap sehat, kuat, dan ikutin protokol kesehatan, tetap memakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan berdoa. Kiranya firman yang sudah disampaikan menuntun adik-adik di dalam hidup dan kehidupannya. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menyertai kami, sehingga kami telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi adik-adik kami Tuhan. Engkau berkati masa depan mereka, Tuhan berkati kehidupan mereka Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit. Engkau tuntun mereka Tuhan, biar mereka selalu taat dan setia kepadamu. Biar mereka berjanji di dalam imannya, biar mereka selalu mengikuti akan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Amin.
tentang firman Tuhan dan terlebih tentang pemeliharaan Tuhan kepada kehidupan kita, kehidupan adik-adik di rumah dan kehidupan juga kedua orang tua kita. Ya, adik-adik kita akan lanjutkan lagi. Dan ingat apa yang kita boleh dengar firman Tuhan, kita harus melakukannya dalam kehidupan kita. Dari hal yang sekecil pun bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan kasih sayang Tuhan kepada kita semua. Amin. Yuk Kak Brenda kita lanjutkan. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik diingatkan kembali untuk persembahan. Adik-adik boleh memasukkan ke dalam amplop. Jangan lupa ditulis minggu hari ini tanggal 20 Juni 2021 beserta nama. Nanti ditulisnya bisa Kak KSM. Iya, persembahan KSM. Iya, Nanti dimasukkan ke kotak persembahan yang tersedia ada di rumah Marvel ya. Ya, di rumah Marvel Di aja rumah paling Marvel, gampang. paling gampang. Iya. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya, adik-adik kita akan bawakan persembahan ini, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk saat ini Tuhan kami boleh mengumpulkan apa yang sebagian yang Tuhan boleh berikan. Tuhan Yesus berkati seberapapun yang ada, semua ini Tuhan untuk hormat kemuliaan-Mu bahkan pelayanan-Mu di Gereja Puk Larangan Indah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kedua orang tua kami yang sudah berjerih payah. Biarlah Tuhan semakin hari Tuhan semakin memberikan kekuatan kepada orang tua kami dan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang ada pengumuman. Ya. Yang pertama jangan lupa tadi ya, persembahan. Yang kedua mengenai tugas. Tugasnya bisa berupa buku ayat. Yang pertama jangan lupa ya, untuk mengerjakan buku ayatnya akan dikirim ke grup sekolah minggu, dikerjakan setiap hari. Nanti pada hari Minggu dikumpulkan ke kakak-kakak sekolah minggu untuk diberikan stiker. Nah, kemudian aktivitas juga, jika ada aktivitas dari kakak-kakak sekolah minggu dikerjakan. Iya benar, dikerjakan, difoto, nanti dikirim ke grup sekolah minggu. Kemudian yang terakhir itu adalah aksi 1000. Kakak sekolah minggu pernah memberikan celengan. Adik-adik jangan lupa untuk mengisi celengan tersebut, boleh berapa saja, misalnya koin 1000 boleh disisipkan untuk mengisi celengan. Nah, celengan tersebut nanti akan membantu teman-teman di luar daerah di Jakarta ya adik-adik ya, di luar Tangerang nanti. Nanti kakak akan infokan lagi mengenai pengumpulan celengan aksi 1000. Nah, itu saja untuk pengumuman hari ini. Sekarang akan ada doa penutup yang akan disampaikan oleh pelayan firman. Dipersilakan. Dan jangan lupa minggu depan tetap ibadah. Ya. Ibadah. Tapi kita lewat ini Kak ya, Lewat Zoom ya. Zoom, Berarti kita tatap muka ya adik-adik tatap yang muka sudah kangen virtual. sama Kak Brenda. Tatap muka virtual kita. Oke. Jangan lupa ya adik-adik. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati.